salam sehat kawan Diska. Kembali lagi bersama saya Sari Cantik dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Semoga kawan Diska dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Oke, meski di luar ini cuacanya mendung sahdu-sahdu gitu ya Kakak Febri ya, tapi di dalam studio ini harus cerah ceria gitu kan ya. Betul. Seperti teman ngobrol saya hari ini ya, yang sangat cantik dan ceria ya. Oke. Ada Kakak Febriana Retna Erawati SKM. Halo Kak Diska. Beliau ini adalah basor-basornya penyakit menular ya kayaknya ya. Brand ambassador ya. Brand ambassador penyakit menular ya kan. Oke. Hari ini kita mau ngobrolin apa nih, Mbak Febri? Iya, jadi untuk hari ini karena hari ini kan kita ada di minggu terakhir ya. Oke. Minggu terakhir di bulan Januari. Jadi untuk temanya akan lebih ke penyakit tropis terabaikan. Meski suasana di luar mendung tetap tropis ya. Tropis dan walaupun ini terabaikan kita jangan. Cukup penyakitnya aja yang terabaikan. Oke. Ada peringatan NTDs. Ini baru ya kayaknya ya. NTDs. Neglected Tropical Disease Day. Waduh, apa sih itu? Ya. NTDs. Jadi NTDs Day itu kalau zaman dulu kita punya beberapa penyakit, beberapa penyakit yang sebenarnya sudah mulai terabaikan, tapi ternyata itu masih seperti itu. Ternyata masih dan menyebabkan kerugian yang cukup berarti juga walaupun itu terabaikan. Jadi mungkin ada di beberapa belahan dunia. Nah, termasuk yang di Indonesia di mana di sini adalah musimnya atau iklimnya tropis, itu ada beberapa penyakit yang sepertinya mengganggu gitu di sini yang mungkin tidak ada di tempat lain, tapi di beberapa negara tropis itu masih ada seperti itu. Nah, ini oleh WHO dijadikan atau diberikan satu momentum yaitu di akhir Januari, tepatnya tanggal 30 Januari ya, yang ditetapkan sebagai NTDs Day ini. Oke, berarti ini suatu tanda kalau memang penyakit-penyakit ini sebenarnya masih ada dan perlu juga untuk begitu ya. Diakhiri bebannya seperti itu. Tapi sebenarnya NTDs atau penyakit tropis terabaikan ini contohnya kayak apa sih? Ya, jadi sebenarnya WHO sudah punya sudah punya daftar-daftar terkait penyakit apa yang masuk ke neglected tropical disease ini. Cuman di tempat kita jadi itu sekitar 20 penyakit. Tapi kalau di Indonesia kita pemerintah fokus ke beberapa penyakit seperti filariasis, kecacingan, sistosomiasis, kusta dan frambusia. Jadi memang dari 20 penyakit itu kan yang disebabkan oleh beberapa jenis patogen ya, termasuk virus, kemudian bakteri, kuman dan cacing juga parasit. Nah, yang masih merupakan momok seperti itu di Indonesia salah satunya itu tadi. Jadi ada filariasis, kemudian ada kusta, frambusia, cacingan dan sistosomiasis. Gitu. Kalau untuk di Kota Madiun sendiri, kalau di Kota Madiun sendiri sebenarnya kita sudah bukan wilayah yang endemis untuk penyakit-penyakit tersebut ya kan, tapi ada seperti kusta seperti itu masih ada. Tapi kalau yang lain itu sepertinya sudah sangat jarang sekali ya. Karena ini penyakit yang biasanya di daerah-daerah yang kumuh terbelakang seperti itu. Kita kan ya sedikit sombong kalau Kota Madiun ada anak kota ya. Tapi ini juga perlu diwaspadai mungkin ya, bahwa kita tetap harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, benar sekali. Germasnya juga harus dijalankan, diterapkan di kehidupan sehari-hari gitu ya. Ya, karena bagaimanapun kalau mau tinggal dimanapun, kalau tidak ada itu masih tetap bisa ada resiko untuk penularan penyakit-penyakit ini. Iya. Jadi di Kota Madiun sendiri masih ada ya, kayak kusta masih ada ya, gitu jadi ya. Kalau untuk tapi memang nggak semua penyakit yang tercantum di NTDs ini ada di Kota Madiun gitu ya.
Jadi memang ada beberapa karena penyakit ini biasanya itu tadi yang saya sebutkan di populasi miskin, kemudian terpinggirkan, terutama biasanya menyerang anak-anak atau wanita, kemudian lansia seperti itu. Nah, ini kalau di Kota Madiun memang sudah sangat jarang sekali. Cuman kalau beberapa seperti filariasis seperti itu kita cuman ada satu, itu pun sudah sangat lama sekali ditemukan. Hanya saja kalau seperti filariasis atau kaki gajah itu kan tidak bisa langsung sembuh terus terlihat kembali normal gitu ya. nggak bisa. Jadi kalau makanya sekali terkena penyakit ini walaupun dia sedikit tapi biasanya tidak bisa langsung sembuh seperti itu. Masih tetap ada kecacatan, ada ini sehingga dia menimbulkan stigma. Jadi kalau misalnya kusta seperti itu walaupun penyakitnya sedikit tapi kalau sudah kena kemudian dia cacat dia nggak bisa sembuh kembali normal seperti itu. Makanya kenapa penyakit-penyakit ini sebenarnya terabaikan tapi begitu ada stigmanya dia besar di masyarakat. Nah, itu yang harus kita ada kecacatan juga itu tadi ya. Nah, itu kan menjadi momok nih yang paling ditakuti oleh masyarakat. Tadi ditinggung sedikit sama Mbak Febri tentang kusta dan frambusia. Untuk di Kota Madiun sendiri, kasusnya apakah masih banyak atau bagaimana, Mbak? Oh ya, kalau untuk frambusia itu sebenarnya kita sudah bertahun-tahun ini sudah nggak ada ya, sudah tidak ada. Kemudian juga kebetulan kita kemarin di awal COVID 2020 ya, 2020 atau 2021 itu kita mendapat sertifikat eradikasi frambusia. Nah, itu Kota Madiun merupakan satu dari 5 kabupaten kota yang pertama mendapat sertifikat ini se-Indonesia. Wow, ini patut diapresiasi. Tapi sebelum itu Mbak Febri, mungkin kawan Diska di luar sana mungkin ada yang nggak tahu ya, apa sih frambusia? Jadi frambusia itu lebih kayak penyakit kulit, yang bentuknya kayak pizza. Pizza ya. Pizza ya. Tahu pizza. Kalau tahu bayangan nih. Iya. Jadi ada bulet, seperti gitu kan? Bulat, kemudian dia kayak bernanah, tapi bukan nanah ya, kayak mengelupas. Kayak kalau bahasa Jawanya kayak apa sih namanya, kayak kawah gitu loh, rodok nyekung gitu. Cekung, kemudian warnanya putih yang kayak ada keju mozzarellanya. Jadi saya lapar nih. Seperti itu. Jadi kemudian dia biasanya tidak bisa diobati atau tidak bisa sembuh dengan obat ini biasa. Hanya saja itu ada satu obat yang dia single dose yang sebenarnya bisa langsung membuat itu kering seperti itu. Jadi tidak dan itu kalau dulu orang mirip dengan patek. Pateen gitu loh. Pateen. Jadi mudah-mudahan seperti itu. Paten saya bahasanya beda ya kayak kan dulu sempet ya kita kok pateen kayaknya itu ya lebih ke kayak kulit gitu ya, lebih ke penyakit kulit gitu ya. Beda kalau seperti kusta, kalau kusta dia kan tidak ada nanahnya. Jadi dia lebih ke kayak mati rasa, mati rasa seperti itu, tiba-tiba copot aja tiba-tiba lepas gitu. Merotoli kayak gitu kan ini. Tapi kalau yang frambusia ini enggak ya. Dia secara fisiknya terlihat kayak bernanah, terus kemudian baunya nggak sedap, jadi mengundang kayak. Dan itu menular juga ya Mbak Febri? Iya, itu penyakit menular seperti itu. Tapi biasanya dari apa sih Mbak Febri? Kalau frambusia ini? Kuman. Jadi kuman bakteri biasanya ini. Kalau yang itu memang ininya juga kuman ya, seperti kusta. Jadi itu kayak bersaudara lah sama kusta ininya ya. Versi satunya merotoli, satunya enggak gitu ya. Apa bahasanya merotoli ya? Sebenarnya juga akan menimbulkan kecacatan kalau misalnya dia lama atau tidak tidak berobat, tidak berobat. Cuman karena kalau itu kan dia berasa. Jadi biasanya orang yang terkena frambusia itu sudah langsung
cari pengobatan karena dia merasa gatal. Karena kalau kusta itu kita biasanya terlambat dalam penemuan dini karena memang dia ada mati rasanya, sehingga orang nggak sadar kalau itu berbahaya gitu seperti itu. Jadi ada bercak tapi dia tidak merasa nggak apa-apa lah, nggak berasa apa-apa. Justru kalau nggak berasa apa-apa itu yang lebih bahaya, yang berbahaya ya. Dan kalau di Kota Madiun sendiri kita setiap tahunnya masih menemukan kusta baru ini. Jadi kalau untuk yang tahun kemarin itu kita ada dua kasus baru di 2022, itu sudah menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Itu ada kita sekitar 5 kasus di 2020, kemudian 2021 juga sekitar 5 kasus. Nah, yang jadi bahaya adalah saat kita menemukan kasus kusta baru ini ternyata kondisinya itu sudah cacat tingkat 2. Jadi sudah ada penurunan fungsi saraf, kemudian sudah ada jadi tidak dalam stadium yang di awal-awal. Nah, itu. Tapi gini Mbak Febri, sedikit ya. Kalau tahu nggak sih kalau kita itu terkena kusta supaya kita itu awal-awal udah tahu nih. Iya. Nah, jadi apakah ada gejala awalnya bagaimana gitu? Oke. Jadi ini seperti podcast kita yang tahun kemarin kita mengulang sedikit ya mengulang sedikit untuk yang terutama di kusta. Jadi ada gejala-gejala awal di mana kita harus lebih aware kalau misalnya itu ada di kita atau di lingkungan sekitar. Jadi ada bercak putih atau merah, dan terutama tadi adalah bercaknya itu mati rasa. Jadi di awal itu sudah ada berkurangnya rasa raba. Seperti itu sudah harus diwaspadai. Karena kalau penyakit kulit biasanya kan malah gatal atau kalau enggak panas atau apalah, itu enggak. Ya, jadi ada mati rasa, kemudian yang lama-lama akan dia melemahkan saraf. Jadi selain rasa raba juga nanti kekuatan otot terganggu, kemudian tadi ada pengerucutan, pengecilan. Jadi brotolingnya itu bukan langsung kelihatan hilang gitu ya? Tapi kadang mengkerdil, lebih kayak mengkerdil terus kemudian menyusut seperti itu ininya. Jadi bukan karena lepas sendiri lepas, itu enggak ya? Iya. Terlalu ekstrim ya saya bayangkannya ya. Bukan ya. Jadi itu memang butuh waktu panjang, sehingga sebenarnya kalau misalnya bisa ditemukan di awal itu kita sudah ada dari pemerintah untuk program pengobatannya, dan itu bisa menghilangkan atau bisa mematikan semua kuman-kuman itu sehingga dia tidak lagi bereaksi seperti itu. Hanya itu gratis ya? Gratis semuanya. Top. Nah, itu. Jadi misalnya ditemukan di awal tidak sampai ada kecacatan, itu kita bisa mencegah seperti itu. Oke, jadi memang harus dari diri sendiri juga harus aware terhadap dirinya sendiri gitu ya. Kalau nggak untuk diri sendiri ya paling nggak yang di sekitar kita gitu. Coba lihat, jadi kalau sama suaminya gitu ya. Kalau kayaknya ada putih-putih ada apa ya? Iya. Oke, tadi itu ya, dan patut diacungi jempol juga ya bahwa Kota Madiun ini sudah mendapat sertifikat eradikasi Frambusia, bahwa tidak ada kasus sama sekali ya berarti ya. Tidak ada kasus sama sekali. Berarti ini warganya bersih-bersih, sehat-sehat gitu ya berarti ya. Yang kelihatan. Oke. Tadi sudah dijelaskan sama Mbak Febri, ini ada Frambusia, tentang kusta juga, bahwa kusta memang masih ada ya. Masih ada kalau untuk kusta. Untuk Frambusianya sudah 0 ya, 0. Nah, kemarin ini juga ada lagi nih Mbak Febri tentang kecacingan. Ada pemberian obat cacing dan untuk pencegahan massal. Nah, ini bisa dijelaskan sedikit nih. Tadi kan juga termasuk penyakit yang terabaikan juga ya ini ya. Jadi untuk kecacingan itu juga termasuk yang di NTDs ini kan ya. Kalau biasanya kita di Kota Madiun itu kalau tahun-tahun sebelumnya untuk pemberian POPM atau pemberian obat pencegahan massal kecacingan itu biasanya kita kan 1 tahun 1 kali. Oke, 1 tahun 1 kali. Biasanya di bulan Agustus. Jadi biasanya agak barengan sama pemberian vitamin A. Oke, bulan timbang juga ya. Bulan timbang. Jadi kalau Agustus itu kayaknya jadwalnya kita
padat ya. Seperti itu. Okay. Jadi biasanya ada di bulan Agustus. Nah, untuk mulai tahun ini itu nanti kita akan ada perubahan karena sebenarnya mulai tahun kemarin ya untuk surat bahwa Kota Madiun itu masuk ke dalam 8 kalau nggak salah ya, 8 kabupaten kota di Jawa Timur yang menjadi lokasi fokus untuk intervensi stunting. Ya kan? Kan mulai tahun kemarin kita sudah ada WSS dan lain-lain. Itu. Mungkin kangen juga nih ya warga Kota Madiun tentang WSS nih. Oh iya, nanti ya setelah ini dengan seksi sebelah. Beda teman ngobrolnya lagi. Beda teman ya. Nanti kalau saya semua susah. Sombong amat susah, maksudnya nggak ngerti. Oke, bisa lanjut lagi. Bisa dilanjutkan ya. Jadi untuk yang mendukung program stunting ini juga akhirnya Kota Madiun kalau yang biasanya setahun 1 kali, ini kita sekarang 2 kali dengan interval 6 bulan pemberiannya. Jadi kalau biasanya di Agustus, ini ada yang nanti di awal tahun di bulan Februari. Jadi siap-siap ini. Aduh. Setelah ini kan Februari ya. Kerja lagi ya kita ya. Kerja lagi. Jadi selain nanti bagi-bagi coklat, biasanya kan Februari ada pembagian ya, coklat Valentine. Nanti bisa dikirim ya ke kawan Diska ya. Iya, obat cacingnya saja ya yang saya kirim. Jadi nanti selain coklat juga akan ada pemberian obat cacing. Jadi kalau untuk yang obat cacing ini sendiri intervalnya harus 6 bulan karena memang minum obat cacingnya juga nggak boleh sering-sering seperti itu. Jadi ada intervalnya. Ya. Dan ini nanti akan diberikan ke siapa aja nih, Mbak? Oh ya, kalau untuk obat cacing nanti kita ada 2 sasaran. Jadi sasaran yang pertama adalah yang seperti kita biasanya itu ada untuk anak usia 1 sampai 12 tahun. Jadi kalau untuk bayi kurang dari 1 itu masih belum dapat. Belum dapat. Jadi nanti biasanya setelah dia 1 tahun. Setelah 1 tahun baru dapat. Sampai 12. Kemudian biasanya nanti kita akan bekerja sama dengan ibu-ibu di Kader Posyandu untuk anak-anak yang balita. Kemudian kalau untuk yang 6 sampai 12 tahun biasanya nanti akan diberikan di sekolah. Berarti nanti akan di-drop di sekolah-sekolah gitu kah obatnya? Iya, obatnya di-drop di sekolah. Kemudian biasanya kalau untuk obat cacing ini kita kan harus diminum di depan petugas. Jadi nanti biasanya kalau untuk di SD atau MI itu akan ada kegiatan dikumpulkan seperti minum itu. Masal gitu ya. Suka lah saya ini kegiatan lapangan gini. Ya rame-rame. Soalnya anak-anak juga kalau misalnya ada temennya biasanya kan lebih tatak. Tatak lebih berani ya. Tatak itu lebih berani ya. Tatak itu berani. Jadi kalau di rumah suka rewel karena manja, karena kalau cuma sama orang tuanya, tapi kalau sama bu guru, sama petugas biasanya mereka lebih patuh gitu ya untuk minumnya itu. Tapi itu berbentuk apa nanti Mbak Febri untuk obatnya? Rentang usia 1 sampai 12 itu apakah sama? Jadi kalau secara umum sebenarnya kemarin kita ada albendazole dalam bentuk tablet. Tablet. Terus kemudian untuk yang biasanya belum bisa minum tablet, terutama untuk yang ada di posyandu biasanya dipuyerkan. Kemarin sempat kita ada albendazole atau obat cacing ini yang dalam bentuk sirup. Tapi kemarin ada sedikit itu akhirnya untuk obat-obat sirup. Jadi minta tolong sekaligus untuk masyarakat bahwa nanti dilihat lagi apakah ini obat cacing ini, karena sebenarnya obat cacing ini ya kalau misalnya nggak pas dapet dari kita, dari program pemerintah, bisa kok beli sendiri ya di luar. Tapi tetap itu tadi harus dilihat apakah dia termasuk ke dalam yang kemarin tidak layak edar seperti itu. Tapi kalau untuk amannya mungkin ya yang sudah diberikan dari kita gitu ya, karena itu sudah jelas sudah di gitu ya. Atau kalau misalnya memang tidak dalam bentuk tablet biasanya akan dibantu untuk dipuyer. Iya, karena termasuk anak saya nggak bisa minum tablet gitu ya. Gitu. Meskipun sudah kelas 3 SD, tapi nggak bisa minum tablet. Jadi harus
dipuyat, digerus. Iya, harus digerus. Nah, ini kalau misalkan nih, kalau harus minum di sekolah, ini gimana ini? Apakah petugas nanti bawa 2 versi atau tetap dropnya tetap 1 versi gitu? Iya, karena itu makanya kadang itu ajaib gitu anak-anak itu ya. Di Jadi rumah kalau nggak di bisa. rumah nggak bisa, tapi kalau di sekolah itu seperti anak saya. Soalnya ya. Tiba-tiba Ternyata, bisa ya? Kalau sama teman-temannya itu tiba-tiba bisa gitu. Soalnya untuk obat cacingnya sendiri itu yang berbentuk tablet pun rasanya sebenarnya nggak pahit. Oh, gitu. Cuman memang image-nya kalau anak di rumah itu suruh minum obat kan susah. Ya, pahit gitu ya, pasti ya. Padahal sebenarnya nggak pahit lah. Nanti kalau lihat teman-temannya, oh kok temanku bisa gitu, biasanya lebih terpacu. Nah, karena itu kenapa biasanya kita ini kan sendiri di sekolah. Oke, berarti nanti di bulan Februari kita akan berkunjung ke sekolah-sekolah gitu ya, Mbak Febri ya, tetap untuk ada memberikan obat cacing ini dan nanti kita saksikan bersama ya. Bagaimana minumnya anak-anak ini? Apakah ada drama-drama? Biasa ya. Oke, tadi 2 ya tadi Mbak Febri ya, obat cacing ini diberikan 2 untuk 2 kategori ini. Iya, untuk 2 kategori. Dua Yang pertama sasaran, ya? anak, kemudian ada tambahan lagi sekarang adalah untuk ibu hamil. Oke. Ya, tapi ibu hamil ini adalah ibu hamil, tidak semua ibu hamil, tapi ibu hamil dengan gejala anemia yang setelah diobati atau diberi intervensi lain itu nggak sembuh-sembuh gitu ininya, anemianya. Nah, ini perlu dicurigai ke arah apakah ibu hamil ini juga kecacingan. Ya, karena salah satu ininya kecacingan kan itu ada anemi. Iya, betul. Nah, untuk pemberian di ibu hamil ini harus ada pemeriksaan tentang kecacingan terlebih dahulu. Jadi tidak semuanya bisa langsung diberikan gitu. ibu hamil. Jadi ada pemeriksaan kecacingan. Nah, apakah nanti memang ditemukan telur cacing positif di ibu hamil ini sehingga nanti dia bisa diberikan obat cacing ini. Untuk pemberiannya pun nggak bisa semua ibu hamil langsung gini kan kalau misalnya ini, tapi harus menunggu setelah dia trimester 2. Oke, berarti di awal-awal gitu ya. di awal-awal dia nggak bisa dan itu pun harus di bawah pengawasan dokter. Oke, berarti ibu hamil ini meskipun dia anemi nanti belum tentu juga akan diberikan obat cacing ini ya, karena harus ada pemeriksaan lebih lanjut dulu baru nanti akan ditentukan apakah nanti akan diberikan atau tidak. Nah, oke Mbak Febri, terakhir nih, apakah ada pesan-pesan untuk kawan Diska yang ada di rumah sana? Oh ya, oke. Apa untuk anak-anak SD? Oh, anak-anak SD ya. Untuk anak-anak SD nanti siap-siap saja ya. Bawa nanti minum ya? kakak-kakak ini mau ke sana. Jadi seperti tema NT This Day untuk tahun ini nanti adalah tingkatkan kepedulian untuk wujudkan Indonesia bebas penyakit tropis terabaikan. Jadi maka diharapkan di sini baik itu tidak hanya dari segi pemerintah tapi masyarakat itu juga sudah mulai peduli bahwa penyakit-penyakit ini tuh bisa dicegah dan kemudian juga bisa diobati. Jadi harus ada deteksi dini penyakit sehingga penemuannya itu tidak dalam kondisi dia sudah fase yang lebih lanjut ya. Jadi mohon untuk bisa mendukung program-program pemerintah seperti nanti kita di Februari di bulan depan itu ada POPM kecacingan, kemudian nanti mungkin juga ada imunisasi yang rutin baik itu vaksinasi COVID juga masih lanjut. Mungkin bisa disampaikan juga booster kedua untuk masyarakat umum. Booster kedua untuk masyarakat umum sudah dibuka. Monggo diramaikan ya. Jadi mohon untuk program-program pemerintah ini bisa didukung sehingga tujuan kita untuk eliminasi penyakit tropis ini bisa kita wujudkan seperti itu. Biar penyakit-penyakit yang terabaikan ini juga agak terabaikan banget gitu ya. Nggak terabaikan banget. Sakit kita aja nggak mau loh ya terabaikan. Sakitnya di mana? Oke, terima kasih Mbak Febri sudah hadir kembali, sudah warawiri kembali nih ya ke podcastnya Kawan Diska. Semoga nggak kapok lagi ya. Jadi kita ini masih awal tahun, ini kita masih bisa 11 bulan lagi ya. 11 bulan lagi. Oke, terima kasih Mbak Febri dan terima kasih juga Kawan Diska yang sudah menonton ataupun viewersnya ataupun follow-nya gitu ya untuk di podcast Kawan Diska maupun di IG-nya Promkes Kota Madiun. Dan jangan lupa tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat di kehidupan sehari-hari dan juga Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Sampai jumpa. Terima kasih.